menguji kepekaan dulu ya. Kita menguji kefokusan. Jadi jika saya berkata kiri, kalian menengok sebelah kanan dan berkata sebelah kiri gitu. Dan sebaliknya, jika saya berkata kanan, kalian menengok sebelah kiri dan berkata kanan. Bisa dipahami? Baik, kita mulai. Kanan. Kiri. Kalian nengok sebelah kiri dan berkata kiri. Bisa dipahami? Kita ulangi lagi. Kiri. Kanan. Jika saya berkata kiri, kalian menengok sebelah kanan dan berkata kiri. Jika saya berkata kiri, kalian menengok sebelah kanan dan berkata kiri. Bisa dipahami? Mari kita mulai. Kanan. Kiri. Coba sekali lagi. Kiri. Kanan. Jika saya berkata kiri, kalian menoleh sebelah kanan dan berkata kiri. Jika saya berkata kiri, kalian menengok sebelah kanan dan berkata kiri. Jika saya berkata kanan, kalian menoleh sebelah kiri dan berkata kanan. Bisa dipahami? Baik, kita mulai. Kanan. Jika saya berkata kanan, kalian menengok sebelah kiri dan berkata kanan. Baik, kita ulangi. Kiri. Kiri. Sekali lagi ya. Jika saya berkata kanan, kalian menoleh sebelah kiri dan berkata kiri. Saya misalnya gini, saya berkata kanan, kalian menoleh sebelah kiri dan berkata kanan. Sesuai instruksi saya pertama, kanan, kalian menoleh sebelah kiri dan berkata kanan. Bisa dipahami? Kanan. Kiri. Kiri. Menoleh sebelah kanan dan berkata Kiri. Baiklah. Langsung saja kita mulai di sini. Tema kita ada kematangan intelektual pada remaja. Apakah sudah ada yang tahu sebelumnya apa itu kematangan intelektual? Ada yang tahu? Baik, jika belum ada, di sini akan saya jelaskan. Kematangan intelektual merupakan cara berpikir secara rasional dan bertingkah laku secara efektif terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan baik atau buruk suatu tindakan yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita terlebih dahulu harus menimbang apa sebab dan apa resiko jika kita melakukan sesuatu. Jadi kita harus duluan tahu jika kita melakukan misalnya gini, contohnya gini, misalnya kita akan membolos gitu, kita mempunyai niatan membolos, tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu resiko apa yang akan kita ambil setelah kita membolos. Bisa dipahami? Nah, kemudian ada aspek-aspek kematangan intelektual. Yang pertama ada mengenal cara pengambilan keputusan. Nah, yang dimaksud dengan mengenal cara pengambilan keputusan ini, kita harus memahami keputusan apa yang harus kita ambil, perbuatan apa yang harus kita ambil. Nah, yang kedua ada menyadari adanya resiko dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, jika kita misalnya kita mengambil keputusan untuk mencuri atau membolos gitu, tapi kita harus memahami resikonya apa jika kita melakukan hal tersebut. Bisa dipahami? Nah, di sini adalah pengambilan keputusan atas dasar pertimbangan resiko yang dimaksud. Ketika kita akan melakukan mencuri atau membolos dan kita sudah menyadari adanya resiko tersebut, nah kita harus memikirkan bagaimana, apa kita akan tetap melakukan atau kita akan stop dan tidak melakukan. Bisa dimengerti? Nah, di sini ada karakteristik perkembangan intelektual. Intelijensi pada remaja tidak mudah untuk diukur karena tidak mudah terlihat perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut. Nah, jadi intelijensi itu sampai kapanpun dia tidak akan pernah dapat kita ukur. Nah, di sini ada berpikir operasional formal. Nah, berpikir operasional formal ini memiliki dua sifat penting. Yang pertama ada deduktif hipotesis, yang kedua berpikir operasional. Yang pertama bersifat deduktif hipotesis ini dia lebih ke teori, lebih
Jadi yang kedua bersifat operasional ini dia melengkapi poin yang pertama. Jika poin yang pertama ia akan menyelesaikan masalah dengan cara hipotesis. Nah, jadi berpikir operasional dia akan berhubungan dengan bagaimana cara melakukan hipotesis tersebut. Jadi masih berkesinambungan. Nah, kemudian ada 4 tahapan perkembangan intelektual. Yang pertama ada periode sensorik. Nah, periode sensorik ini dimulai dari usia 0 sampai 22 tahun. Jadi di usia ini merupakan masa pertumbuhan dari bayi menuju balita. Kemudian di periode praoperasional yaitu 2 sampai 7 tahun. Tahapan ini disebut tahapan intuisi. Perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Nah, di sini ada periode operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Usia kalian di sini rata-rata berapa? 12 tahun. Nah, berarti kalian masuk ke periode operasional formal. Nah, pada periode operasional konkret ini dia akan lebih dia akan pengetahuannya akan semakin meningkat. Dia akan semakin penasaran dengan sesuatu hal, dia akan semakin banyak bertanya. Nah, kemudian pada periode operasional formal yaitu pada usia 11 sampai 16 tahun dia sudah mulai bisa melakukan pekerjaan atau memfokuskan suatu masalah dengan mempertimbangkan resiko-resiko apa baik atau buruk sesuatu yang sudah diambil oleh dia. Nah, kemudian dengan adanya hal tersebut dapat membuktikan semakin bertambah usia seseorang maka semakin bertambah pula fungsi intelektualnya. Bisa kita lihat dari sini, dari keempat periode ini jika semakin bertambah usia maka semakin bertambah pula fungsi intelektualnya. Kemudian ada perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Nah, di sini ada menunjuk pada beberapa perbedaan dalam kemampuan kecepatan belajar. Perbedaan individu peserta didik akan tercermin pada sifat-sifat atau ciri-ciri mereka dalam kemampuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar, serta kualitas proses dan hasil belajar, baik dari segi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Apa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan bertanya, sudahkah kalian melakukan sesuatu dengan atas dasar pribadi diri kalian dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Pernah nggak kalian mengalami hal tersebut? Misalnya kalian akan melakukan sesuatu gitu, ada? Kamu? Sudah nggak? Pernah? Mempertimbangkan sesuatu hal sebelum kalian melakukan, kalian mempertimbangkan resiko apa yang akan terjadi. Masa nggak pernah? Apa? Misal kalian dari kehidupan sehari-hari ya, di rumah misalnya, kalian berniatan untuk bangun siang, tapi kalian sudah berpikir bahwa besok akan sekolah dan jika kalian tetap melakukan itu, kalian akan dimarah oleh ibu kalian. Apa kalian pernah berpikir seperti itu? Pernah. Kenapa tadi nggak ada yang jawab? Jadi sudah tahu? Ya, selain itu apa? Belajar motor. Belajar motor. Gimana itu? Ya, di apa? Terus resikonya apa? Kamu sudah tahu resikonya? Kalau resikonya nggak bisa ya nggak tahu. Tapi kamu tetap mau belajar motor. Tidak patah semangat. Yang lain ada? Kamu? Nggak ada. Oh, berarti kamu belum bisa mempertimbangkan, belum bisa berpikir dengan mempertimbangkan baik buruk. Belum bisa. Masa belum bisa sih? Yang lain? Sudah pernah? Bagaimana? Lupa? Kok bisa lupa?
sudah mempertimbangkan baik atau buruk sesuatu yang akan kalian lakukan itu? Masa kalian nggak tahu? Seperti contoh tadi, kalian berniatan untuk bangun siang. Oh, begini-gini. Kalian berniatan untuk tidak mengerjakan PR, padahal besok PR itu dikumpul. Dan kalian sudah tahu, jika kalian tidak mengerjakan PR itu, kalian akan dihukum dan dimarah oleh guru. Sudah mengerti semua? Coba kamu apa? Main bola. Apa itu? Terus? Tapi kamu tetap. Terus kamu? Sepeda. Jumping. Tapi kamu tetap aja jumping. Nggak bagus. Kamu udah tadi ya. Coba kamu lagi. Nah, ya. Terus apa resikonya? Ya jatuh belum bisa. Tapi kamu tetap. Kamu udah tahu? Beruberan. Oh, masih sering main uberan. Terus gimana? Jatuh. Tapi tetap aja main uber-uberan. Kamu? Bulu tangkis. Oke, keren deh nih. Terus resikonya apa? Jatuh. Tapi kamu tetap. Baiklah. Dari penjelasan saya tadi berarti kalian sudah memahami ya bagaimana resiko baik buruk dari tindakan yang akan kalian ambil. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan sebuah permainan supaya kalian tidak jenuh. Misalnya gini, dimulai dari saya, kita akan menyebutkan nama-nama. Misalnya saya, Asriana. Sampingnya siapa namanya? M. Tegar Raditya. Jadi si Tegar ini nanti akan menyebutkan nama saya, kemudian nama dia, dan sebelahnya akan menyebutkan nama saya, menyebutkan nama Tegar, dan menyebutkan nama dia. Sudah bisa dipahami? Kita mulai ya. Semuanya fokus. Bisa? Menyebutkan ya apa namanya? Coba sebutkan nama kalian. Mulai dari sini. M. Tegar Aditya, nama dia. Tegar. Kamu? Mutia. Mulia. Muria. Oh, dipanggil Muria. Saura. Oh, dipanggil Saura. Kemudian siapa? Rafinko. Nama dia Rafinko. Tahu semua? Yang itu? M. Alif Kurniawan. Fadil. Faden. Hafid. Terus? Sudah? Baiklah, kita mulai ya. Saura. Diapalin dulu. Kita mulai ya. Asriana. Enggak, kamu nyebutin nama saya, kemudian nama kamu. Baik. Asriana. Yang Tegar Aditya. M. Tegar Aditya. Kemudian kamu nyebutin nama ibu, nyebutin nama Tegar, kemudian nama kamu. Nanti si dia nyebutin nama ibu, nyebutin nama Tegar, nyebutin nama kamu, kemudian nama dia. Asriana, Tegar Aditya, kemudian inisial dari Saura. Asriana, Tegar, M. Tegar Aditya, saya apa Saura. Terus kamu. Tapi kamu gitu. Ya, M. Alif. Asriana. Dia betul. Ya, terus. Ayo. Ini gampang. Oh, Saura. Nah, Saura. Namanya Saura aja, susah namanya. Ayo. Asliana M. Tegar. Saura. Terima kasih. Davinco. Nah, Nama kamu. Nah, terus kamu. Bagus. Kamu. Asriana
Lupa lu. Yang kedua, Yang tegar. Ini namanya Saura. Saura. Lupa ini namanya ini. Bang Pinto, Alif. Kurniawan sama Kaden, Hafiz Rauf. Asriana yang tegaran dia Saura, Rafinko, Emalif, Paden, Hafiz Rauf, Muhammad Aliansa. Bagus. Mau diulangin nggak? Ulangin ya. Biar kita kena. Asriana. Asriana Tegar Aditya. Asriana Tegar Aditya Saura. Asriana Antagaditya Saura Pinto. Asriana yang tegar Saura. Asriana Tegar Aditya Saura Rafinko Emali Kurniawan Paden Satu. Asriana. Soalnya lupa loh. M tegar. Ya tegar. Saura. Saura. Tambah Rafinko, Emalif, Paden, Hafiz Rauf. Asriana tegar Aditya Saura, Rafinko, Emalif, Paden, Hafiz Rauf, Muhammad Aliansa. salam untuk pinjai. Baiklah, berakhir permainan kita tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf kepada Allah SWT.